Kalian pernah nggak punya pertanyaan begini? Lebih menguntungkan mana? Antara beli emas atau beli saham? Mungkin kalian belum dapat jawaban yang memuaskan, karena kalau tanya ke orang-orang, jawabannya bisa beda-beda. Ada sebagian yang jawabannya lebih bagus beli saham. Alasannya lebih menguntungkan. Tapi gak dikasih nih rincian keuntungannya atau gimana sumber keuntungannya. Terus alasan lainnya, belinya gampang, cuman lewat handphone doang. Kemudian sebagian orang lagi jawabannya lebih bagus beli emas, karena lebih aman. Emasnya bisa dibawa pulang. Kalau butuh uang, dijual juga gampang. Jadikan jaminan juga bisa. Dan alasan lainnya. Biasanya jawaban kayak gini nih, orang tua kita nih. Ya termasuk orang tua saya. Pernyataan orang tua kita tentang emas itu nggak salah sama sekali. Kenapa orang-orang tertarik membeli emas sebagai investasi itu ya karena belinya gampang. Tinggal bawa uang ke toko yang dimanapun tokonya selalu ada. Bayar, bawa pulang deh emasnya. Dibandingkan beli saham, setelah kita bayar kita cuma dapat lembaran portofolio. Itu juga di handphone doang kan tadi. Kalau butuh uang, emasnya tinggal dijual kan. Dijadikan jaminan. Ya itu deh. Selain semua kemudahan tadi, harga emas juga cenderung naik loh dari tahun ke tahun. Sebagai contoh nih, kalau kalian beli emas di bulan Januari 2018, harga emas waktu itu di kisaran 634.000 per 1 gramnya. Kemudian kalian jual hari ini. Per hari ini video ini dibuat, harga emas udah mencapai 935.000 per 1 gramnya. Di tanggal 1 Agustus 2023. Artinya dalam kurun 5 tahun lebih, kenaikan harga emas udah mencapai 47%. Alias kalian udah untung nih sebanyak 301.000 per 1 gramnya. Jadi gak ada salahnya kan beli emas. Terus balik lagi ke pertanyaan, lebih bagus mana? Emas atau saham? Kalau pertanyaan ini ditanyakan ke saya 5 atau 10 tahun yang lalu, jawaban saya pasti emas. Kenapa? Karena waktu itu saya belum familiar dengan saham. Saya taunya investasi ya emas. Kan gitu kata orang tua. Tapi kalau pertanyaan itu ditanyakan sekarang, jawaban saya beda. Jawaban saya lebih menguntungkan saham. Tapi dalam jangka panjang. Kok jangka panjang, Bang? Karena dalam jangka pendek, saham memiliki harga yang sangat fluktuatif. Artinya harganya naik turun dalam waktu yang sangat cepat dan sulit diprediksi. Sederhananya begini, sebagai contoh, saat kalian membeli saham, dalam hitungan menit, bahkan hitungan detik kemudian, harganya bisa langsung berubah. Ada kemungkinan harganya naik dan turun, bisa jadi. Bahkan sering terjadi tuh harganya turun terus nih setelah kita beli. Kok gitu ya? Kita jadi bertanya-tanya nih, apa beli saham tuh rugi? Bisa bulan-bulan turunnya, bahkan hitungan tahun juga pernah. Kita ambil contoh nih ya, saham Bank BRI. Kode sahamnya BBRI. Pada tanggal 19 Desember 2022, harga saham BBRI berada di harga Rp4.970 per lembar sahamnya. Sebulan kemudian, tepatnya di tanggal 16 Januari 2023, harga BBRI mengalami penurunan nih, jadi Rp4.520 per lembar sahamnya. Artinya nih, kalau dalam kurun waktu 1 bulan, terjadi penurunan sebesar Rp450 per lembar sahamnya. Kalau kalian jual, rugi dong ya? Ya rugi. Dan disadari atau enggak, kejadian kayak gini yang sering bikin orang-orang kapok untuk beli saham. Apalagi pemula nih, bakal merasa rugi banget. Padahal udah beli saham yang katanya bagus lah, belinya mahal-mahal lah. Waktu butuh uang dan dijual, malah rugi. Gitu gak? Ya dulu saya juga mikirnya gitu. Tapi kita harus ingat ya, itu hitungannya dalam jangka pendek, yaitu 1 bulan. Terus emas gimana Bang kalau dalam jangka pendek? Jawaban saya sama. Baik emas ataupun saham, dalam jangka pendek itu resikonya besar. Karena harganya fluktuatif alias sulit diprediksi. Bisa naik, bisa turun. Sebagai contoh nih, kalau kalian beli emas di bulan Maret tahun 2023, harga emas saat itu berada di angka 980.000 per
1 gramnya. Kemudian per hari ini, video ini dibuat, harga emas berada di kisaran 935.000 per 1 gramnya. Artinya kalau kalian beli emas di bulan Maret dan kalian jual hari ini, udah rugi tuh, Rp45.000 per 1 gramnya. Itu dalam kurun waktu 6 bulan. Ya, tadi yang saya bilang, emas dan saham jangka pendek sama-sama beresiko dong. Tadi kan dalam jangka pendek nih. Terus kalau hitungan jangka panjangnya gimana bang? Sekarang kita langsung aja bikin simulasi jangka panjangnya untuk kedua produk investasi ini. Kita mulai dari emas, estimasinya 10 tahun. Anggap aja kalian punya 10 juta di tahun 2012, kemudian uangnya kalian beli ini emas semuanya. Di tahun itu harga emas Rp574.000 per 1 gramnya. Jadi dengan uang 10 juta yang kalian punya nih, kalian tuh bisa dapat 17,42 gram emas. Karena 10 juta dibagi 574.000 sama dengan 17,42. Lanjut ya. 10 tahun kemudian, atau di tahun 2022, nilai emas kalian yang 17,42 gram tadi udah bukan 10 juta lagi, melainkan udah menjadi Rp16.566.420. Karena harga emas di tahun 2022 bukan lagi Rp574.000 per 1 gramnya, seperti yang awal kalian beli tadi, melainkan udah naik menjadi Rp951.000 per 1 gram emasnya. Jadi dalam kurun waktu 10 tahun, nilai emas kalian mengalami peningkatan sebesar 65%, atau 6,5% per tahunnya. Lumayan kan? Kalau saham gimana bang? Kita langsung aja pakai simulasi yang sama dengan modal yang sama, yaitu 10 juta dan estimasi yang sama 10 tahun. Di tahun yang sama, yaitu 2012, kalian beli nih saham Bank BRI lagi deh. Kenapa BRI terus bang? Ya lebih gampang aja, karena semua orang kan kenal Bank BRI, dan kinerja sahamnya juga terkenal sangat bagus. Balik lagi ya, dengan harga saham Bank BBRI di tahun 2012 sebesar Rp1.371 per lembar sahamnya. Jadi dengan modal 10 juta yang tadi, kalian dapat tuh sekitar 7.200 lembar saham. Karena 7.200 dikali 1371 sama dengan Rp9.871.200. Masih ada kembaliannya 10 juta. Kenapa gak dipasin aja bang 10 juta? Jawabannya nggak bisa. Karena aturan pembelian saham itu per 100 lembar, atau biasa disebut 1 lot. Jadi kalian nggak bisa tuh mau beli 150 lembar atau 7.290 lembar. Nggak bisa ya, harus kelipatan 100. Jadi kita sesuaikan aja. Lanjut ya. 10 tahun kemudian kalian berencana nih mau jual saham Bank BRI kalian tahun 2022. Di mana harga saham Bank BRI saat itu udah bukan Rp1.371 lagi, melainkan udah naik menjadi Rp4.980 per lembar sahamnya. Artinya dengan jumlah 7.200 lembar tadi, nilainya udah bukan 10 juta lagi, melainkan naik menjadi Rp35.856.000. Bener, kalian nggak salah dengar. Naik jadi 35 jutaan. Karena 7.200 dikali 4.980 sama dengan 35.856.000, alias mengalami kenaikan sebanyak 258%, atau 25,8% per tahunnya. Udah mulai kelihatan kan mana lebih untung. Tapi yang perlu kalian ingat, kalau keuntungan yang kita simulasikan tadi hanya terjadi kalau kalian menjual emas ataupun saham yang kalian punya. Kalau nggak dijual, ya nggak ada untungnya. Nilainya memang meningkat, tapi belum bisa dibilang untung, karena kan nggak dijual. Artinya uangnya nggak ada di tangan dong. Ya nggak? Dalam istilah sahamnya itu floating profit. Jadi emas yang 17,42 gram tadi, ya jumlahnya tetap segitu. Nggak mungkin bertambah sendiri dong. Kalau saham beda. Karena ketika kalian membeli saham, artinya kalian membeli kepemilikan sebuah perusahaan. Dan artinya juga, kalian berhak dong atas sebagian keuntungan yang dihasilkan perusahaan itu. Contohnya begini deh, Bank BRI ini kan menjalankan usaha.
usahanya sama-sama kita tahu di bidang perbankan. Dan ketika Bank BRI menghasilkan keuntungan dari kegiatan usahanya, kalian sebagai pemilik saham berhak dong dapat sebagian keuntungan yang dibagikan. Dalam istilah saham ini yang dinamakan dividen. Emang berapa sih jumlah dividen yang dibagikan Bank BRI? Nah, berikut ini sudah saya rangkum jumlah dividen yang dibagikan Bank BRI kepada para pemegang sahamnya dari mulai tahun 2012 sampai 2022, alias 10 tahun ya. Di tahun 2012, dividen yang dibagikan adalah Rp23,86. Berikutnya Rp43,95 dan seterusnya. Kalian baca sendiri deh ya. Dari mulai tahun 2012 sampai dengan tahun 2022, Bank BRI tercatat membagikan dividen sebanyak 11 kali. Nominalnya beda-beda. Dan jika dijumlahkan, total dari 11 kali pembagian dividen dari Bank BRI, maka jumlahnya adalah Rp987,91. Dan jika dikalikan dengan jumlah saham kalian yang 7.200 lembar tadi, maka total yang kalian dapat dari dividen doang nih adalah senilai Rp7.112.952. Kalau dijumlahkan lagi dengan selisih dari harga saham tadi, jumlahnya makin lumayan kan? Jauh ninggalin keuntungan dari pembelian emas. Benar gak? Jadi kesimpulannya, baik emas maupun saham dalam jangka panjang sama-sama gak ada ruginya. Untuk saham, saya kasih sedikit tambahan. Saham perusahaan yang berkinerja baik. Yang rugi itu, kalau uang 10 juta kalian itu nggak kalian apa-apain, alias kalian simpan aja di bawah kasur. Saya kasih contoh ya. Misalnya di tahun 2012, kalian punya uang tuh 10 juta. Kemudian uangnya kalian simpan aja tuh di bawah kasur. Sampai tahun 2022. Kalian keluarin deh uangnya. Ya jumlahnya sama, tetap 10 juta. Terus kalau jumlahnya sama, ruginya di mana bang? Ruginya ya karena terjadi penurunan nilai uang. Saya kasih contoh aja deh. Di tahun 2012, harga gula contohnya Rp8.000 per 1 kilogramnya. Dengan uang 10 juta yang tadi, kalian beliin deh semuanya tuh gula. Kalian bakalan dapat 1.250 kg. Karena 10 juta dibagi 8.000 sama dengan 1.250. Itu di tahun 2012 ya. Kalau di tahun 2022, kalian beli gula nih, nominalnya sama, 10 juta. Kalian cuma dapat 714,2 kg. Lebih sedikit. Kenapa? Karena harga gula saat 2022 udah naik. Nggak 8.000 lagi per kilogramnya, tapi 14.000 per kilogramnya. Jadi 10 juta dibagi 14.000 sama dengan 714,2 kg. Ini yang saya maksud dengan penurunan nilai uang. Karena harga-harga barang dan jasa selalu naik dari tahun ke tahun. Ini juga bakalan terjadi dengan harga beras, cabai, bawang, tarif jasa listrik, uang sekolah anak, dan lain sebagainya. Singkatnya disebut dengan inflasi. Belum lagi nih, kalau uang yang kalian simpan di bawah kasur tuh rusak dimakan rayap. Kayak berita ini nih. Kalau kejadian, tentu kerugiannya bakalan makin banyak dong. Benar gak? Jadi setelah menonton video ini, kalau kalian masih bingung mau berinvestasi di mana, saya ada sedikit gambaran untuk kalian. Kalau kalian tipe orang yang nggak mau pusing nih untuk mempelajari laporan keuangan perusahaan, atau nggak mau repot-repot untuk cari tahu perusahaan mana yang berkinerja baik, menurut saya kalian lebih cocok untuk berinvestasi di emas. Selama kalian bisa menjamin nih emasnya nggak hilang, nggak rusak, pasti ada untungnya. Dan kalau kalian mau sedikit berusaha untuk mencari tahu dan mempelajari perusahaan apa yang berkinerja baik, atau setidaknya belajar membaca laporan keuangan perusahaannya deh. Dan menurut saya, investasi di saham boleh kalian pertimbangkan. Tapi semua tergantung nyamannya kalian aja ya. Karena dua-duanya keuntungannya masih di atas angka inflasi tadi, yang berada di kisaran 5%. Bahkan kalaupun setelah menonton video ini, kalian memilih untuk menyimpan uang tunai aja deh. Itu ya terserah kalian.
Karena tujuan video ini dibuat bukan untuk merekomendasikan atau mengajak kalian untuk membeli produk investasi apapun. Video ini hanya bersifat edukasi supaya kalian dapat informasi tambahan nih sebelum akhirnya kalian memutuskan langkah keuangan kalian. Dan sebagai penutup video, pesan saya cuma satu. Jangan pernah mengambil keputusan keuangan hanya karena omongan atau ajakan orang lain. Siapapun itu, termasuk saya. Karena uang kalian sudah seharusnya menjadi tanggung jawab kalian masing-masing. Jadi jangan ada penyesalan di akhir ya. Sekian aja video kita hari ini. Terima kasih sudah menonton dan kita obrolin duit lagi di video selanjutnya. Baru tahu kalau rakyat suka makan duit.